analisa atau alasan yang dipakai oleh pemerintah misalkan penataan pemerintahan biar satu mata anggaran dan sebagainya, kerjanya juga serentak dan sebagainya, itu masuk akal kalau dari sisi itu. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana dari sisi politiknya. Apakah kemudian pilkada yang dilaksanakan lebih awal akan lebih kondusif setelah terjadinya pileg atau pilpres kalau ada putaran kedua? Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai Mas Agus, kita kasih kesempatan ini. Waduh, harinya senior dulu nih. Baik, Ya, silakan. ini tema yang unik ya. Kita sedang sibuk pileg, kemudian ada tema tentang pilkada. Gitu. Dan ini sebenarnya satu rangkaian. Tapi saya ingin memulainya begini, Bang Agus. Di dunia politik itu ada satu istilah bahwa satu hari dalam dunia politik itu sudah sangat lama. Ya kan? Kayak kemarin misalkan tiba-tiba perubahan koalisinya di Partai Nasdem misalkan. Itu kan perubahannya sangat cepat sekali. Gitu. Bahkan kemudian ada juga wacana bahwa pendaftaran capres juga mau diperpendek dan dipercepat. Karena kita ingin menghindari ketidakpastian yang sangat lama itu. Sama halnya dengan pengunduran jadwal atau pemajuan jadwal pilkada. Analisa atau alasan yang dipakai oleh pemerintah misalkan penataan pemerintahan biar satu mata anggaran dan sebagainya, kerjanya juga serentak dan sebagainya, itu masuk akal kalau dari sisi itu. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana dari sisi politiknya. Apakah kemudian pilkada yang dilaksanakan lebih awal akan lebih kondusif setelah terjadinya pileg atau pilpres kalau ada putaran kedua? Tingkat konfliknya seperti apa? Ini yang nanti menjadi menarik. Ya, kalau secara kontestasi saya yakin seluruh partai akan menjadikan ini peluang. Makin cepat tuh makin bagus bagi partai. Kenapa? Otomatis teman-teman yang kemarin ikut kontestasi di pileg melihat peluang kalau misalkan entah dia jadi atau tidak jadi, tetapi punya potensi untuk maju di pilkada, peluangnya jauh lebih enak. Karena cepat. Gitu. Begitu juga partai-partai. Saya yakin koalisi di pilpres itu tidak terlalu banyak akan bersinggungan dengan koalisi di pilkada karena potensi daerah itu berbeda-beda dalam kacamata politik daerahnya. Artinya makin cepat itu dari sisi politiknya itu makin bagus ketika para kontestan ini tidak ada pengangguran jadinya. Gitu. Termasuk juga teman-teman yang kemarin menjadi kepala daerah. Nganggurnya nggak kelamaan. Jadi peluang ini menarik untuk dibicarakan. Nah yang lebih menarik lagi sebenarnya, apakah kemudian mempercepat pilkada itu ya baik bagi penyelenggara? Gitu. Tapi kalau saya lihat, mohon maaf mungkin ini penampakan kami ya dari luar, saya lihat proses ini sementara ini tidak terlalu banyak berpengaruh. Ya, karena teman-teman KPU ini sudah terlatih nih ya dalam proses berbarengan ini sudah mulai terlatih. Jadi terkait dengan situasi yang berdekatan ini saya pikir tidak akan terlalu banyak berpengaruh di penyelenggara karena jelas paling nanti administratif. Dan lebih bagusnya lagi adalah DPT itu perubahannya juga tidak terlalu jauh. Karena pendek, otomatis perubahan dari DPT Pilpres atau Pileg ke DPT Pilkada ini tidak mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Karena khawatir setiap pilkada dan selalu dalam pemilu yang kemarin terjadi adalah perbedaan yang sangat signifikan antara DPT di Pilkada dan di Pileg. Yang kemudian menimbulkan kecurigaan dan macam-macam. Dan dengan ini saya pikir untuk penyelenggaraan dipercepat ada sisi positifnya di situ. Itu untuk sementara ini. Ya, sisi negatifnya amunisinya nggak ngumpul. Kalau sisi negatif amunisi, nah itu menjadi pilihan masing-masing partai politik. Ketika sudah siap untuk bertaruh, saya pikir partai akan sudah menyiapkan itu. Baik,
Sengaja yang 3 ini kita belakang karena memang nantinya potensinya akan bersaing di Batam sepertinya. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota